Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini maupun yang menyaksikan secara online. Selamat datang, selamat beribadah. Mari bersama-sama dengan kerinduan hati dan ucapan syukur kita datang kepada Tuhan, sebab kita percaya Tuhan hadir dan kuasanya melawat kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saya mengajak kita semua bersatu dalam doa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Kau Tuhan yang begitu dekat dan memberikan pertolongan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu, sebab kami percaya Tuhan Kau hadir dan kuasa-Mu memberkati, melawat, memulihkan kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan memulai ibadah pagi hari ini, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan, sungguh indah Dia Tuhan. Wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ya Tuhan, kami dengar suara-Mu. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami sembah Kau Tuhan, panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan,
sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, oh Tuhan yang baik. Mari bersama-sama berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan, bagi Allah yang suci, Allah yang besar, Maha Kuasa. Oh haleluya, kami percaya padamu Tuhan. Kota benteng, batu karang yang teguh, aman kami bersamamu. Haleluya, terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Kau Tuhan, layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Haleluya, Kau Tuhan yang setia, janji-Mu ya dan amin. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi pengakuan iman kami. Terimalah Tuhan setiap ucapan syukur kami. Biarlah setiap ucapan syukur kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami siap memulai ibadah kami. Berajalah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Saya mengajak sidang Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan janjinya adalah terang bagi jalan-jalan. Tuhan, Peta bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan dan rancangan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan tinggi di awan bersama-Mu
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan, kami aman dalam-Mu. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau Yesus sumber kekuatan dan kemenangan kami. Amin. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Tema bulan ini adalah demikianlah firman-Ku akan melaksanakan dan akan berhasil. Hari ini, saat-saat ini adalah masa-masa penggenapan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menjadi pelaku firman yang kudus dan berkenan. Mari menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menjadi bukti kebesarannya Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Ku. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di
hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, yang menjadi pengakuan iman kami. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mencintai kami, Tuhan Yesus yang kami cintai. Saatnya sekarang kami duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami serahkan waktu ini dalam kedaulatan-Mu. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu Tuhan, biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Ini adalah kali pertama saya mau sharing firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari kitab Yesaya. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah Saya dan Alkitab. Bapak Ibu yang bawa Alkitab juga boleh diangkat Alkitabnya. Lalu kita sama-sama katakan saya dan Alkitab. Yuk, 1, 2, 3. Saya, nggak apa-apa, belum panas, nggak tahu kepanasan tuh ya, habis nyanyi. Kita baca dulu Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ini adalah latar belakang dari kitab Yesaya. Kita baca Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ini adalah latar belakang kapan kitab Yesaya ini ditulis dan kapan Yesaya ini hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti di rumah baca firman Tuhan di kitab Yesaya ini, kitab Yesaya ini dengan jelas dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Yesaya juga memberikan beberapa judul. Seperti dari ayat pertama sampai ayat 12 ada judulnya sendiri. Nanti dari ayat berapa sampai ayat berapa ada judulnya sendiri. Nanti di perikopnya ada judulnya lagi. Begitu detail yang Yesaya lakukan. Dan firman Tuhan hari ini akan diambil dari Yesaya pasal yang ke-55. Kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal yang ke-55 ini bagian dari Yesaya bagian yang kedua dan dengan judul Hamba Allah. Tapi perikopnya bukan judul itu. Jadi judul bagian dari Yesaya pasal 55 ini mulai dari pasal 49 sampai pasal 55 itu judulnya adalah Hamba Tuhan. Bahkan di situ juga terdapat nubuat tentang Yesus di Yesaya pasal yang ke-53. Tapi sekarang kita mau lihat Yesaya pasal yang ke-55.
Saya minta multimedia boleh menampilkan ayat demi ayat. Mulai dari ayat yang pertama, jangan dihilangkan. Supaya kita bisa maju seayat demi seayat sampai waktunya habis ya, sekeburunya. Yesaya pasal 55. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita baca firman Tuhan, walaupun kita tahu sejarahnya, walaupun kita tahu kapan Alkitab ini ditulis, kalau saya pede sama Tuhan. Setiap kali saya baca firman Tuhan, saya percaya firman itu diberikan untuk saya. Bapak Ibu Saudara mau percaya seperti itu? Firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah untuk saya. Untuk kita semua. Yuk, bilang sama teman sebelah kanan kirinya, firman Tuhan hari ini untuk kita. Iya. Bapak Ibu Saudara di sana duduk jangan tegang. Kalau Bapak Ibu Saudara tegang, saya ikut tegang di sini. Nathan boleh memainkan musik kitian-kitian aja, kecil-kecil aja ya. Supaya suasana tidak terlalu menegangkan buat saya di depan sini. Bantulah saya Bapak Ibu Saudara ya. Bantulah saya. Yesaya pasal yang ke-55 judulnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ini seperti sebuah proyek besar Tuhan. Proyek keselamatan. Dan Tuhan berseru kepada kita semua, kita udah sepakat tadi ya, firman Tuhan ini untuk kita semua. Tuhan berseru kepada kita semua untuk turut serta dalam proyek Tuhan itu. Sekarang bilang sama diri sendiri tapi suaranya yang keras. Turut serta dalam proyek Tuhan. Turut serta dalam proyek Tuhan. Sebut nama kita masing-masing. Meta, turut sertalah dalam proyek Tuhan. 1, 2, 3. Meta, turut sertalah dalam proyek Tuhan. Siapa yang mau ikut dalam proyek Tuhan? Wah, luar biasa. Siapa yang mencintai Tuhan Yesus? Puji Tuhan, semua mencintai Tuhan Yesus. Ayat yang pertama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 1, promosi besar-besaran. Kita gak usah menyangkali lah ya. Kita suka hal-hal yang gratis, betul? Walaupun besoknya mau ibadah, Sabtu malam ada midnight sale di PVJ. Dulu lagi sebelum negara api menyerang ya. Suka ada midnight sale tuh. Walaupun besoknya mau ibadah, nggak apa-apa, pasti bisa bangun pagi. Ayo kita ke midnight sale dulu di PVJ. Kita suka diskon, kita suka yang murah-murah, kita suka potongan-potongan harga. Dan ayat 1, Tuhan memberikan kepada kita itu. Ayo yang haus, marilah dan minumlah air. Dan orang yang nggak punya uang, mari terima gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Artinya penyediaan dari Tuhan selalu ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu sediakan bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Ayat yang kedua, yuk multimedia maju. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Sampai situ dulu. Ini loh kita Bapak Ibu Saudara. Kita sering mencari kepuasan buat jiwa kita ini dari hal-hal yang bukan roti. Saya ngaku, saya senang nonton drama Cina. Saya senang nonton film kolosal yang banyak gelutnya. Dan itulah kita sering memuaskan jiwa kita dengan hal-hal di luar firman Tuhan. Atau kita lebih senang untuk buat anak-anak muda mungkin main game, atau lihat-lihat media sosial. Apakah jiwamu terpuaskan dengan hal itu semua? Mungkin terpuaskan sesaat. Tapi Tuhan jelas-jelas menegur kita di ayat yang kedua ini. Kenapa kamu belanjain uang itu untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Kenyang sesaat,
Tapi terus lapar lagi, pengen lagi. Malah sampai kita addicted ya, canduan, main game, atau nonton, atau ya banyak hal lah. Dunia ini kan menyediakan banyak hal untuk seolah-olah mengenyangkan jiwa kita. Tapi firman Tuhan ingin kita mengenyangkan jiwa kita dengan apa yang sudah Tuhan sediakan, yaitu firman Tuhan. Ayat 2 bagian B, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 2b kita baca sama-sama ya. Boleh baca semua yang ada di depan aja. Di sini nggak jelas yang di Alkitab yang kecil. Kita lihat ke depan semua dan kita baca sama-sama ayat 2 bagian B. 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, ini loh yang Tuhan sediain buat kita. Sajian yang paling lezat. Mungkin di antara kita udah bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya ini udah lama loh berdoa untuk sesuatu yang saya inginkan. Kata Tuhan, Tuhan sediakan sesuatu yang paling lezat, kenapa sampai sekarang saya tidak mendapat jawaban doa saya? Atau mungkin ketika saya berdoa A, kok Tuhan kasihnya B, yang menurut saya gak lezat. Tapi Tuhan bilang di firman Tuhan ini, syaratnya cuma satu, dengarkanlah aku, dengarkanlah Tuhan. Kalau kata orang-orang yang pinter, bahasa Inggrisnya, ada 2 bahasa Inggris yang beda antara listen dan hear ya. Betul gak sih? Kalau listen itu kita nyimak gitu. Dia cerita apa. Setiap kali suami saya atau anak saya pulang dari pekerjaan atau anak saya misalnya dari mana, mereka cerita. Kalau saya hanya mendengar saja, lama-lama mereka nggak akan cerita lagi. Tapi setiap kali mereka pulang dari mana dan mereka bercerita, saya akan berusaha mendengarkan. Saya menyimak apa yang mereka ceritakan. Tuhan juga mau seperti itu. Jangan anggap firman Tuhan ini angin lalu. Kita kan sering kayak gitu. Bahkan kalau kita firman Tuhan di gereja aja, terus kalau misalnya nanti pulangnya di sini ditanya, apa sih tadi firman Tuhan? Keenaonnya tadi teh firman Tuhan teh pokok nama ayat nata eta lah. Atau kita ingat lucuan-lucuannya, atau kita ingat bodoran-bodorannya. Mari dengarkanlah. Ayat yang ketiga. Sekali lagi Tuhan menegaskan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah. Yang kedua, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kalau kita mendengarkan Tuhan, Tuhan mau bawa kita ke notaris. Tuhan mau mengikat sebuah perjanjian abadi dengan kita. Perjanjian yang teguh menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara kenal Daud? Saya nggak kenal tapi saya tahu Daud. Dan nanti suatu saat di surga saya mau kenalan sama Daud. Karena saya sering bilang sama Tuhan setiap kali saya baca kisah Daud, Tuhan saya pengen kayak Daud. Tapi saya mah memang celamitan sih. Baca kisah Paulus, Tuhan saya pengen kayak Paulus. Baca kisah Rut, aduh Tuhan pengen kayak Rut. Gitu saya mah, celamitannya Bapak Ibunya. Daud diberi sebuah ikatan perjanjian. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, ini perjanjian dengan Daud ya. Menjadi raja dan pemerintahan dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ayat yang kelima. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu. Sampai situ dulu. Perjanjian dengan Daud adalah engkau akan memerintah. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak kenal engkau akan datang kepadamu. Dan Tuhan kan tadi bilang, bukan saya yang bilang. Kalau kita mau dengerin Tuhan, Tuhan akan ikat perjanjian dengan siapa? Dengan kamu.
Kita udah sepakat firman Tuhan hari ini untuk kita, betul? Berarti ikat perjanjiannya dengan siapa? Dengan saya. Dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan akan mengikat perjanjian dengan kita seperti yang Dia berikan kepada Daud, yaitu memerintah bangsa-bangsa. Hai, orang-orang yang mencintai firman, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang memenuhi kehausan dirinya dengan firman Tuhan, kita akan memerintah bangsa-bangsa. Artinya kita nggak akan direndahkan. Pasti sering dengar ayat, seneng. Mau ngomong sering sama seneng disatuin jadi sening kan? Pasti sering dan seneng dengar ayat, kamu akan jadi kepala, nggak akan jadi ekor. Seneng ya? Seneng kan dengar ayat itu kan? Kamu akan terus maju, tidak akan mundur. Syaratnya ini loh Bapak Ibu Saudara. Sendengkanlah dan dengarkanlah firman. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Nanti dulu itu mah tugasnya Pak Yosia, tugasnya Pak Andreas, tugasnya Ibu Sarah tuh yang suka bawa firman Tuhan. Mereka harus tahu firman Tuhan, harus molotok. Enggak. Kita semua yang ngaku mencintai Tuhan harus dengan penasaran, dengan haus mencari firman. Anak-anak muda yang punya gebetan pasti suka stalking gebetannya, betul nggak? Lihat media sosialnya, lihat IG-nya, lihat TikTok-nya. Enggak zamannya, jarang gitu ya. Kalau zaman saya muda dulu, boro-boro nge-stalking lewat apa? Misalnya nih, gebetan saya nggak datang di gereja. Taunya kenapa dia nggak datang di gereja itu nanti minggu depan. Karena nggak ketemu, nggak ada telepon. Wah, itu zaman dulu saya remaja. Kenapa anak-anak muda seneng nge-stalking artis, nge-stalking orang-orang yang diidolakan, tapi kok nggak seneng nge-stalking Tuhan? Katanya cinta Tuhan. Stalking Tuhan loh lewat firman Tuhan. Cari apa yang Dia mau lewat firman-Nya. Cintai firman Tuhan. Ayat kelima bagian B. Ini yang luar biasa. Dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Wow, nggak salah baca kan? Yang Maha Kudus, yang mengagungkan. Engkaunya huruf kecil, betul? Bahkan Tuhan memuji orang-orang yang mencintai firman. Seperti Tuhan memuji Daud. Seperti Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Daud dan mengagungkan Daud. Tuhan juga memuji orang-orang yang mencintai firman. Ayat yang ke-6, ayat yang sering dibaca berdiri sendiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dinyanyiin tuh tadi sama Marti. Ku cari wajah-Mu. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ada kata selama Ia berkenan dan selama Ia dekat, berarti ada waktunya Dia nggak berkenan dan ada waktunya Dia nggak dekat nggak? Saya tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau mengambil anggur dan roti buat perjamuan kudus, datang ke gereja selama Pak Yosia ada di gereja. Berarti ada saatnya Pak Yosia nggak ada di gereja? Ada ya? Nanti Pak Yosianya keburu pulang. Bukan artinya Tuhan jual mahal. Bukan artinya Tuhan nggak sayang sama kita. Tapi Tuhan mau kita memberikan effort yang lebih untuk mencari Tuhan. Kita memberikan waktu kita, tenaga kita, apa yang kita punya dalam hidup kita ini untuk berseru kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Ada effort yang kita lakukan, ada usaha yang kita lakukan untuk mencari Tuhan. Enggak pasif, enggak jadi anak-anak Tuhan yang pasif, anak-anak Tuhan yang udahlah nanti aja nunggu hari Minggu. Hayang nyaho Pak Yosia firman Tuhan tentang apa? Udahlah nanti aja nunggu hari Minggu lah. Udah kalau enggak nantilah nunggu petumber dibagiin, petumbernya telat sehari, hari ini enggak usah baca firman Tuhan. Oi, cari Tuhan dengan usaha. Baca firman. Kumaha datang ngarti, nu tengarti dilewat heula. Sok nu ngarti we heula, tangkap apa yang Tuhan mau. Nanti suatu saat balik lagi ke situ, saya percaya Tuhan akan beri pengertian. Ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya
dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bertobatlah Bapak Ibu Saudara. Kita semua harus bertobat setiap hari. Bahkan dari dosa-dosa yang samar. Dari dosa-dosa yang kelihatannya enggak dosa. Kelihatannya semua orang juga melakukan itu, apa salahnya? Tapi Tuhan mau kita berbalik pagi ini. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang itu banyak dosa yang dihalalkan kalau saya lihat ya. Contoh LGBT. Udah bebas. Luar biasa. Karena kita jangan kalah sama iblis. Iblis itu nggak pernah berhenti bekerja, dia terus mencari celah untuk bekerja, mencari orang-orang yang bisa dimakannya. Anak-anak Tuhan nggak boleh diem. Anak-anak Tuhan harus terus mencari Tuhan. Bertobat setiap hari. Bertobat setiap hari. Dan mencari apa yang Tuhan berkenan buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di depan sini. Bahkan setiap orang yang berdiri di depan sini bukanlah orang yang sempurna. Kami ini tidak kebal dosa. Kami masih banyak dosa. Karena kita masih ada di sini. Tapi yuk kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini juga sering dibaca sendiri. Tadi juga dinyanyiin sama Marti. Jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Ini loh, termasuk janji Tuhan untuk orang-orang yang mencintai firman-Nya. Yang setia men-stalking Tuhan lewat firman Tuhan. Tuhan sediakan rancangan yang jauh lebih tinggi dari yang kita pikirkan. Jadi orang-orang yang mencintai Tuhan dan orang-orang yang mencintai firman Tuhan gak usah khawatir akan masa depan, amin. Gak usah khawatir akan hari esok, amin. Tuhan sudah ada di sana. Satu kali saya berdoa untuk satu pokok doa kira-kira tahun 2019. Saya nggak ceritakan di sini pokok doanya apa. Tapi di situ Tuhan bilang sama saya, kamu tuh nggak lihat saya kerja di suatu tempat. Walaupun kamu nggak lihat, percaya deh saya kerja buat kamu. Percaya deh saya mengerjakan sesuatu buat kamu. Nah, nggak dengar saya ngomong gini, mungkin ada yang bertanya, kumaha carana nggak dengar suara Tuhan teh? Kalau Bapak Ibu mencintai firman, engkau akan kenal suara Tuhan. Tadi pagi saya sama Cimeri membahas suara Cipepe yang terdengar di depan sana. Kenapa saya tahu itu suara Cipepe? Kenapa Cimeri tahu itu suara Cipepe? Pengenalan. Woi, emang tahun-tahun hidup sama dia, bergaul, berteman. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu suaranya. Nggak bisa diceritain di sini. Nggak bisa saya bilang suara Tuhan itu ya, bassnya di level 4, treble-nya di level 3. Nggak tahu juga sih, saya nggak ngerti soal sistem. Orang yang mencintai firman, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia tahu suara Tuhan. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Ayat yang ke-9. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuh. Udah nggak usah ngekepoin hal-hal yang terlalu jauh yang kita nggak bisa ngerti. Pokoknya mah Tuhan sayang sama kita, udah itu aja cukup. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sayang sama kita, Tuhan pasti kasih yang kita perluin. Udah percaya aja. Percaya aja. Saya, suami saya, Bapak Ibu Saudara semua di sini banyak yang sudah jadi orang tua. Gak ada orang tua yang mau ngasih hal yang jelek buat anaknya, betul? Pasti pengen kasih yang terbaik. Begitu loh Bapak kita di surga tuh kayak gitu loh. Jadi percaya aja sama dia. Dia pasti kasih yang terbaik. Ayat yang ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Mana ya? Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Orang yang mencintai firman, dia berbuah.
Sok bilang sama teman sebelah kanan kirinya. Orang yang mencintai firman dia berbuah. Wow. Orang kan senangnya lihat yang udah kelihatan, betul nggak? Dari mana sih kita tahu orang itu kenal Tuhan, hamba Tuhan itu dipakai Tuhan? Dari mana sih kita tahu? Kan kita nggak kenal dia. Kita tahu dari buahnya, betul? Kita tahu dari buahnya. Dari mana dia menghasilkan buah itu? Dari mencintai firman. Tuhan bilang tuh, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Orang yang mencintai firman, dia berbuah, membuat hatinya menjadi tanah yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau sering baca firman Tuhan, ini lama-lama nih ya, hati kita ini ya, saya nggak bisa jelasin, nanti praktekin sendiri masing-masingnya. Nanti kan semuanya jadi mencintai firman kalau udah penasaran. Hati kita ini jadi nggak tahu kenapa gampang gitu percaya sama Tuhan. Gampang gitu, ngerti lah udah Tuhan mau apa udah saya tahu lah. Terus pengen aja nyenengin Tuhan teh. Jangan ngomong kayak gitu lah, nanti Tuhan gak seneng loh. Jangan berbuat kayak gitu loh, nanti Tuhan sedih. Gitu ya kalau bahasa gampangnya ya, bahasa anak-anak. Ayat yang ke-11, ini adalah yang sebetulnya tema firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sebetulnya apa sih tujuan firman Tuhan? Sebetulnya apa sih tujuan Alkitab ini ditulis? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri saat ini. Tujuannya adalah mengubahkan kita. Orang yang mencintai firman, seperti tadi saya sudah bilang, sedikit demi sedikit dia akan diubahkan. Nggak tahu gimana caranya, Tuhan yang mengubahkan dia. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, dia ubahku. Satu hari, Ivan numpahin minuman manis di lantai yang baru saya pel. Saya cuma bilang gini sama dia, udah deh dipel aja. Terus dia bilang gini, kalau mami yang dulu pasti langsung ngamuk. Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, tahu nggak kamu kenapa sekarang mami nggak ngamuk? Mami nyadar loh buat apa juga ngamuk, orang minumannya udah tumpah juga. Ngamuk tetap harus ngebersihin, malah lebih capek ngebersihin sambil ngamuk, betul nggak? Udah dibersihin aja. Orang yang mencintai firman, firman Tuhan tujuannya ditulis buat kita semua untuk mengubahkan. Nanti satu kali kalau Bapak Ibu Saudara ketemu sama orang yang sudah lama tidak ketemu dan tiba-tiba dia sudah berubah menjadi luar biasa, berbuah dan menjadi baik, jangan-jangan dia sudah mencintai firman. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, tujuan dari firman adalah mengubahkan. Dan Tuhan bilang, ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki. Pasti terjadi. Orang yang mencintai Tuhan pasti diubahkan. Katakan amin. Aduh, masih lemas. Waktunya udah habis sebetulnya. Tapi dikit lagi lah ya. Sungguh, ayat yang ke-12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Orang yang mencintai firman Tuhan, dia akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dimanapun dia berada, apapun kondisinya, apapun yang menyerang dia akan tetap bersukacita, dia akan tetap penuh dengan damai sejahtera. Karena firman Tuhan ada di dalam hatinya dan dia tahu siapa yang pegang kendali atas hidupnya. Kemanapun engkau pergi, orang akan bersukacita karena engkau. Kalau kita datang ke suatu tempat, orang akan senang kita datang. Enggak yang, si meta deh, mau naik si meta lah, tapi kalau seben. Mau jadi orang yang kayak gitu? Atau mau jadi orang yang, yes ada si meta, pasti rame. Bawa sukacita, bawa damai sejahtera kemanapun kita pergi. Itu orang yang menyukai firman Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar
Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan dan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Semak duri itu nggak berguna. Nyakitin malah kalau kita dekat-dekat sama semak duri. Tapi Tuhan akan ubah menjadi, akan tumbuh pohon sanobar. Pohon sanobar itu lambang kesuburan, sejenis pinus. Daunnya itu selalu hijau, kayunya bagus banget. Itu pohon sanobar. Sangat berlawanan dengan semak duri. Nih, kalau kita sayang mencintai firman, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan lewat firman Tuhan, kalau kita men-stalking Tuhan lewat firman Tuhan, Tuhan akan ganti semak duri jadi pohon sanobar. Semak duri yang gak berguna Tuhan ganti jadi pohon sanobar yang begitu indah, yang kayunya berguna, yang daunnya bagus. Itu janji Tuhan. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Lalu selanjutnya apa? Ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Kecubung itu pohon yang memabukkan, bikin halusinasi. Ya kalau nggak percaya nanti cari di Google ya. Kalau saya salah bilang, tolong koreksi saya. Kecubung itu bisa memabukkan, bisa membuat halusinasi. Tapi pohon murad itu baunya harum. Bahkan sering dipakai aromaterapi. Mungkin kalau sekarang namanya apa ya? Karena nggak pernah ada aromaterapi wangi murad. Kalau sekarang mah lavender, eukaliptus, kayak gitu-gitu ya. Ya ini sejenis itulah, bisa dijadiin deodoran, bisa dijadiin essential oil. Hey, orang yang mencintai firman Tuhan, dia kayak essential oil. Dimanapun dia berada, orang tuh hangat. Aduh enak ya. Ada orang ini teh rasanya damai gitu. Kayak essential oil, pusing hilang, sakit kepala hilang. Itu janji Tuhan. Dan itu akan terjadi bukan untuk kemuliaan kita. Ayat terakhir. Sebagai kemasyuran bagi Tuhan dan tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sekalipun meta sudah tidak ada di dunia ini, sekalipun kita sudah tidak ada di dunia ini, orang akan mengingat kita sebagai seorang yang penuh dengan firman Tuhan. Saya punya seorang guru sekolah minggu kami bersama, Om Kimbun namanya. Sampai hari ini terngiang-ngiang apa yang dia ajarkan. Sampai hari ini terngiang-ngiang apa yang dia katakan. Dia tinggalkan sebuah tanda yang tidak akan lenyap. Inilah orang yang mencintai firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai sini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita semua diberkati. Dan kita semakin haus akan firman Tuhan. Mulai besok, cintai Tuhan dengan sepenuh hati. Sampai kita bisa bilang gini sama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Romantis banget ya. Rendahin sedikit lah Nathan, maaf ya. Kata si Nathan salah mami, langsung masuk aja. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bilang kata-kata ini yang romantis sama Tuhan. Kita mau jadiin Tuhan itu satu-satunya dalam hidup kita. Kita mau jadiin firman Tuhan ini, saya dan Alkitab nih. Kecintaan saya. Buku pedoman hidup saya. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, ini loh buku petunjuknya. Kalau ada yang error sedikit di otak ya, kayak mesin cuci kan kalau ada error atau apa kan kita cari buku petunjuk. Nah ini loh buku petunjuknya. Manual book buat hidup kita. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau
memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Ini loh arti kata cukup buat kami Tuhan Yesus. Asal ada Tuhan Yesus di hati kami, cukup udah. Kami tahu semua akan baik-baik saja. Kami tahu Tuhan akan menyertai dan menolong kami. Apa pedoman kami untuk mengenal Engkau? Firman-Mu. Ajar kami mencintainya Bapa lebih dari apapun juga dalam hidup kami. Ajar kami mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Supaya firman ini Tuhan tidak kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi niat firman ini untuk mengubahkan kami sungguh terjadi Tuhan. Orang boleh melihat bagaimana anak-anak-Mu khususnya di gereja Suryani ini diubahkan Tuhan lewat firman-Nya, lewat firman-Mu Tuhan. Kehidupan kami boleh semakin baik hari lepas ke sehari. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tapi semua karena Engkau hidup di dalam kami. Biar kami boleh mencintai Engkau. Sehingga keindahan-Mu itu Tuhan memudarkan dunia, memudarkan kesenangan yang lainnya. Cuman Tuhan yang bisa bikin kami tenang dan bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami cintai. Kami semakin mencintai Engkau hari lepas ke sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Meta yang telah menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kuota jemaat Minggu 19 September 2021. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia di gereja atau bisa melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening gereja sebagai berikut. Pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani dilakukan mulai hari Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 atau akan ditutup jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Ibadah sekolah minggu atau Abi Suryani Minggu 19 September 2021 pagi ini pukul 10. Paturyani berdoa. Malam hari ini Minggu 19 September 2021 pukul 7. Suara pengembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani online Selasa 21 September 2021 pukul 18. Persekutuan doa umum Suryani online Rabu 22 September 2021 pukul 18.30. Selamat pagi Paturyani. Doa pagi jemaat Paturyani setiap hari Sabtu pukul 6. Ibadah dan persekutuan doa dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Lalu minggu depan kita akan kembali berbakti dalam ibadah raya Minggu 26 September 2021 pukul 7 secara tatap muka dan online. Baptisan air GBI Paturyani Minggu 26 September 2021 pukul 16 bertempat di GBI Paturyani Jemaat Suryani. Diinformasikan dalam baptisan air ini tidak ada ibadah, hanya acara baptisan saja. Bagi jemaat yang ingin menyaksikan dan berpartisipasi dapat menggunakan aplikasi Zoom. Link akan diinfokan kemudian. Aksi donor darah sehubungan dengan HUT Jemaat Suryani ke-62 Minggu 10 Oktober 2021 pukul 10 sampai 12 bertempat di PMI Jalan Aceh nomor 79 Bandung. Informasi dan pendaftaran
dapat menghubungi Ibu Fei Fei untuk Jemaat Suryani. Iklan Natal buku Petumbar. Dalam rangka Natal 2021, jemaat dapat berpartisipasi mengucapkan Selamat Natal dalam bentuk iklan melalui buku penuntun Tumbuh Bersama. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Susi untuk Jemaat Suryani. Himbauan kesehatan untuk kita semua, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak ke rumah-rumah jika tidak penting, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Bagi jemaat yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19, mari segera mendaftarkan diri di pos vaksinasi terdekat. Bagi jemaat yang memerlukan pendampingan, dapat menghubungi sekretariat gereja. Lalu, berita kedukaan. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Indrawati atau Ibu Swiing pada hari Jumat 17 September 2021 dalam usia 67 tahun. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Kerkhof Cimahi pada hari Sabtu kemarin tanggal 18 September 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dukungan doa untuk jemaat, Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Tandi, Ibu Nurmeti, Ibu Lengun, Ibu Maria, Ibu Julia, keluarga almarhumah Ibu Swi'i, Ibu Neri yang saat ini dirawat di rumah sakit, serta berdoa untuk jemaat yang bersekolah, berkuliah, sedang mengerjakan tugas akhir atau proses sidang, yang berusaha bekerja kiranya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pada pagi hari ini. Saya mengajak sidang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerahnya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Yosia Nazara. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh Tuhan diberkati lewat firman Tuhan. Dan kami semakin mencintai firman Tuhan. Semakin Tuhan melakukan atau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan yang terus pimpin, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Demikian juga buat sidang jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka, dan mereka boleh tetap percaya dan tetap beriman kepada Tuhan walaupun dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan, namun iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Senseng. Oh Tuhan, Bapak Sarumaha. Oh Tuhan, Kau tahu keberadaan mereka. Ada bagian-bagian tubuh yang saat ini, oh Tuhan, yang terganggu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjamah. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Tandi yang Tuhan flu. Tuhan buat Ibu Nurbeti. Tuhan buat Ibu Leng-on. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit yang diderita, Tuhan segala penyakit dilenyapkan di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dan memulihkan mereka Bapa. Demikian juga buat Ibu Maria, Ibu Julia, Ibu Yulian. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau adalah dokter yang bisa menyembuhkan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat keluarga almarhum Ibu Suiing. Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan. Tuhan secara manusia mereka sedih. Tuhan, namun Tuhan kami percaya mereka mendapat kekuatan dan penghiburan yang daripada Allah. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin mereka Bapa, sehingga boleh menjalani hari-hari mereka ke depan dengan pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat Tuhan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan yang mengerjakan tugas skripsi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan yang memberikan hikmat, dan Tuhan yang membuat mereka berhasil. Kami percaya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ada atas mereka. Demikian juga buat anak-anak kami. Tuhan sidang jemaat-Mu yang bekerja. Tuhan yang berusaha, berkati mereka dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, dengan pekerjaan yang mereka dapatkan, semakin mereka, Tuhan mengasihi, Tuhan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan keadaan Tuhan perekonomian dari negeri ini Bapa. Demikian juga buat Tuhan program vaksinasi saat ini. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan setiap Tuhan bagian-bagian yang saat ini menangani vaksinasi ini, mereka boleh berikan hikmah sehingga mereka boleh menjalankan tugas ini dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan dengan pertolongan-Mu Tuhan, bangsa kami, kota kami, Tuhan boleh Tuhan terbebas dari virus yang saat ini. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa saat ini, Tuhan, di mana sidang jemaat-Mu sebentar akan membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, maupun persembahan umum. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas segala apa yang mereka lakukan. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat baptisan air yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 September minggu depan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan buat para peserta baptisan yang saat ini sedang mengikuti bimbingan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan biar mereka mempunyai kerinduan, kehausan akan firman Tuhan dan boleh mengerti firman Tuhan apa yang disampaikan. Juga berikan hikmat kepada para pembimbing, Tuhan yang membimbing di dalam Tuhan PA baptisan ini, Tuhan, sehingga apa yang disampaikan anak-anak-Mu boleh mengerti dan memahaminya dengan baik. Juga Tuhan pada saat baptisan air, kami serahkan dalam tangan Tuhan mereka yang melayani. Tuhan pakai, Tuhan yang urapi dan berkati. Dan kami mau perlindungan Allah, Tuhan, selama acara ini. Allah ada di tengah-tengah kami. Dan perlindungan Allah yang sempurna ada atas seluruh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Tuhan yang pimpin sertai dan tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Tuhan melimpahkan kasih karunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera. Sukacita yang melimpah-limpah. Yang bersumber dari Allah Bapa. Di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin. Menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini. Maupun di rumah masing-masing. Dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Semua yang percaya diberkati. Katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih.